Pelatih Bahrain mulai panik ketemu timnas Indonesia. Oli Romeni jadi sorotan. Penuh kejutan, Shin Tae-yong panggil pemain-pemain abroad ini di ASEAN Cup 2024. Auto juara nih. Oli Romeni resmi dikebut Bahrain dan Australia kelar. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia Maret 2025 melimpah pemain keturunan baru. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Berita yang pertama, pelatih Bahrain mulai panik ketemu timnas Indonesia. Oli Romeni menjadi sorotan. Menyatakan timnya kini bersiap menghadapi Jepang dan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret. Ia menyebut dua pertandingan ini sebagai laga sulit. Bahrain harus puas bermain imbang 2-2 melawan Australia. Hasil imbang tersebut membuat Bahrain kini bertahan di peringkat kelima. Meski demikian, Bahrain masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia dan bisa menentukan nasib mereka di tangan sendiri. Syaratnya, mereka harus memetik hasil bagus di 4 laga tersisa. Kami harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya. Setiap laga menjadi laga yang sulit, duel lawan Jepang dan Indonesia akan sangat sulit. Kami tahu Indonesia tak berhenti menaturalisasi pemain, kami juga dengar mereka akan menambah lagi satu striker asal Belanda. Tentu itu akan membahayakan tim kami, Bahrain. Ujar Talaik dalam video konferensi pers yang diunggah oleh akun media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain. Bahrain menjalani sisa 4 laga dengan kondisi yang cukup berat. Pasalnya, mereka hanya punya satu laga kandang yaitu melawan Arab Saudi. Sedangkan sisa satu laga lainnya di bulan Juni adalah tandang ke markas Cina. Berita selanjutnya, penuh kejutan, Shin Tae-yong panggil pemain-pemain abroad ini di ASEAN Cup 2024. Auto juara nih. Ya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan memanggil Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk untuk memperkuat skuad Garuda di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Konfirmasi itu disampaikan asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Seperti diungkapkan Nova Arianto, meski dipanggil tidak ada jaminan Justin Hubner dan kawan-kawan gabung timnas Indonesia. Sebab ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bukanlah turnamen resmi FIFA sehingga klub tidak wajib melepas sang pemain ke tim nasional. Pemainnya baru saja 2 kali membobol garang Arab Saudi yaitu Marcelino Ferdinand juga masuk ke dalam daftar ini. Selain nama-nama di atas, Shin Tae-yong juga memanggil 2 pemain senior demi meningkatkan kualitas tim, yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Sanggupkah Shin Tae-yong mengantarkan timnas Indonesia juara ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dengan para pemain pilihannya? Menarik untuk dinantikan. Berita selanjutnya, Oli Romeni dikebut siap diturunkan lawan Bahrain dan Cina. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aritejo menyambut baik rencana itu. Namun untuk saat ini pihaknya tinggal menunggu laporan resmi dari PSSI untuk bisa proses naturalisasi segera dilakukan di DPR hingga pengambilan sumpah. Kata Menpora Dito di Kemenpora Senen Jakarta, ya, saya formalnya belum mendapatkan dari PSSI dan Pak Erik. Kemarin Pak Erik menyampaikan oleh akan diproses dan kemarin sudah bicara dan kita akan konsultasi. Kami juga menunggu arahan Bapak Presiden walaupun diproses Pak Erik menyampaikan oleh Romeni untuk Maret. Lebih lanjut, saat ditanya apakah ada pemain anyar yang bakal dinaturalisasi, Menpora Dito mengatakan untuk hal itu pihaknya tinggal menunggu arahan dari PSSI. Oli Romeni sendiri datang dengan segudang pengalamannya dari kompetisi Eredivisie. Striker keturunan Medan telah berkarir sejak musim 2020-2021 dan mengoleksi total 12 gol di kasta utama negara kincir angin tersebut. Kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin sengit. Timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk merebut tiket ke putaran final juga akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Australia. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga yang sangat menarik, mengingat adanya sejumlah pemain keturunan yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 juga masih terbuka lebar bagi Indonesia. Dengan tambahan sejumlah pemain naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia diprediksi akan meningkat signifikan. Shin Tae-yong pun memiliki opsi yang lebih banyak untuk meracik strategi guna menumbangkan Australia. Nama-nama seperti Emil Audero, Pascal Struijk, Jairo Riedewald, Miliano Jonathans, dan juga Oli Romeni menjadi sorotan. Kehadiran mereka juga diharapkan dapat memberikan warna baru bagi permainan timnas Indonesia. Dengan formasi 3-4-3, Shin Tae-yong bisa menyusun skuad impian yang solid di semua lini. Bayangkan,
Lini belakang timnas Indonesia akan dihuni oleh bek-bek tangguh seperti Messi Hilgers, Jay Itzes dan juga Pascal Struijk. Duet gelandang tengah yaitu Jairo Redwold dan juga Tom Hai juga diprediksi akan menjadi benteng yang kokoh. Sementara di lini depan, trio Emiliano Jonathan, Rafael Struijk dan Oli Romeni siap menjadi momok bagi pertahanan Australia. Dengan skuad yang diperkuat oleh para pemain berkualitas, timnas Indonesia memiliki modal yang cukup untuk meraih kemenangan di laga tandang. Namun tentu saja Australia bukanlah lawan yang mudah ya. Timnas negeri Kanguru juga akan tampil habis-habisan untuk mengamankan posisi mereka di klasemen. Pertandingan antara Indonesia dan Australia dipastikan akan menyajikan tontonan yang menarik bagi para pecinta sepak bola tanah air. Lantas, akankah skuad impian timnas Indonesia mampu mewujudkan mimpi untuk lolos ke Piala 2026? Kita tunggu saja aksi mereka di lapangan. Kalkulasi peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Ini diketahui setelah tim besutan Shin Tae-yong merebut kemenangan bersejarah atas Arab Saudi pada laga ke-6 fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secercah harapan yang dimiliki timnas Indonesia saat ini harus terus dijaga. Dengan kerja keras, semangat juang, dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bukanlah hal yang mustahil. Ada beberapa faktor yang memengaruhi peluang timnas Indonesia lolos atau tidaknya ke tahap berikutnya. Pertama, hasil di 4 pertandingan tersisa. Kedua, performa lawan. Dalam hal ini, performa Australia dan Jepang sangat berpengaruh pada peluang timnas Indonesia. Jika lawan mengalami penurunan performa, atau tidak dapat memainkan pemain andalannya lantaran cedera atau terkena akumulasi kartu, maka peluang skuad Garuda semakin terbuka untuk memetik kemenangan. Ya, timnas Indonesia sangat membutuhkan poin saat bertandang ke markas Australia dan Jepang. Hasil yang paling realistis adalah merebut 1 poin di kandang Australia dan Jepang. Sementara 2 laga lainnya melawan Bahrain dan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sugibika, Marcelino Ferdinand wajib mengamankan 3 poin dan berharap Australia gagal menang lawan Arab Saudi dan Jepang, serta Arab Saudi tidak dapat poin lawan Jepang, Bahrain, Australia. Andai skenario itu berjalan sesuai rencana, maka timnas Indonesia mengumpulkan 8 poin. Perolehan poin ini sepertinya sudah cukup untuk memenuhi target Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan berada di peringkat keempat dan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetita, faktor non-teknis seperti dukungan penuh dari supporter, kesiapan fisik pemain, dan strategi pelatih juga akan memainkan peran penting. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 sangat menjanjikan. Namun, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kerja keras, kekompakan tim, dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Semua pihak harus bersatu untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia.